Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhu Kashfi Syubhat, menjelaskan kitab yang berjudul menyingkap hal-hal yang samar di tengah masyarakat. Aina Anas ya Khalil? Madza yaf'al? Fil hammam. Mungkin fil hammam. Kana fi huna, kana huna. Tadi di sini. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasannya maksud orang-orang musyrik di zaman dahulu pada masa Rasulullah SAW, bahkan hingga zaman sekarang kita ini, maksud mereka terhadap para malaikat, wali, hanyalah agar memberikan syafaat mereka, mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT dengan semua itu. Namun ternyata justru itulah yang menyebabkan halal darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Yang dengan itu Rasulullah SAW memerangi mereka dan membuat harta mereka dirampas apabila telah kalah dalam peperangan. Dan itu adalah perbuatan kesyirikan. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, dilihat halaman 42. Arafta hina idzin at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul wa aba 'anil iqrari bihi al-musyrikuna. Arafta hina idzin, maka kamu telah mengetahui ketika itu tauhid alladzi da'at ilaihi ar-rusul, tauhid yang diseru oleh para rasul, yaitu tauhid uluhiyah. Kita sudah mengetahui itu. Sudah dijelaskan oleh penulis, ditambah lagi penjelasan oleh pensyarah, bahwa yang dimaksud tauhid yang para rasul menyuruhnya adalah tauhid uluhiyah. Dan mereka orang-orang musyrik juga tidak tergelincir, tidak jatuh dalam tauhid rububiyah, akan tapi jatuhnya menyelisihinya dalam tauhid uluhiyah. Tidak dalam tauhid rububiyah, namun pada tauhid uluhiyah. Kita sudah mengetahui bahwa tauhid yang disuruh oleh para rasul itu adalah tauhid uluhiyah. Wa aba 'anil iqrari bihil musyrikun, dan menolak dari mengikrarkannya, yaitu orang-orang musyrik. Menolak untuk mengikrarkan, mengucapkan, meyakini. Kemudian kata pensyarah hafizallahu ta'ala, ay idza fahimta ma sabaqa minal ayatil bayyinati allati tadullu ala anna al-musyrikin al-awwalina lam yushriku fi ar-rububiyyati wa innama asyraku fil uluhiyyati fattakhadhul alihata min dunillahi lituqarribahum ila Allahi azza wa jalla wa tashfa'a lahum 'indahu. Idza tabayyana laka hadza arafta anna at-tauhid alladhi da'at ilayhi ar-rusulu
wa jahadahul musyrikuna huwa tauhidul uluhiyati la tauhidur rububiyyati. Wa anna al-iqrara bi tauhidir rububiyyati wahdahu la yakfi. Wa la yadkhulu man aqarra bihi fil islami. Kata pensyarah hafizallahu taala, yaitu idza fahimta ma sabaqa minal ayatil bayyinat, apabila engkau sudah faham dari apa yang telah lalu berupa ayat-ayat yang jelas, allati tadullu ala anna al-musyrikin al-awwalin lam yusyriku fir rububiyyah. Allati tadullu, ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan atas bahwasannya al-musyrikin al-awwalin, orang-orang musyrik terdahulu, lam yusyriku fir rububiyyah, mereka tidak melakukan kesyirikan dalam rububiyah. Kita sudah lalui ayat-ayat itu. Yang antum sudah menghafalnya juga dalam Qawaidul Arba. Dan juga dijelaskan lagi di sini dalam kitab Kasyfus Syubhat. Ditambah jelas lagi oleh pensyarah hafizallahu taala bahwasanya ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan kalian, siapa yang memiliki langit dan bumi, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, mereka jawab Allah. Jadi mereka tidak melakukan kesyirikan dalam rububiyah, mereka yakini itu. Lalu mereka jatuh dalam kesyirikan apa yang sehingga mereka diperangi? Wa innama asyraku fil uluhiyati. Dan sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan, mereka hanyalah melakukan kesyirikan dalam uluhiyah. Fattakhadul alihata min dunillahi, mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Ada Lat, ada Uzza, ada Manah, ada Hubal, ada matahari, ada bulan, ada wali, ada nabi, ada orang soleh. Tuhan-tuhan selain Allah. Apa tujuannya? Lituqarribahum ilallah. Agar Tuhan-Tuhan tersebut, ya tuqarriba, fa'ilnya domir mustatir, takdirnya hiya, kembali kepada al-alihah. Agar Tuhan-Tuhan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Udah sering anak ulang-ulang. Baik tujuannya. Agar Tuhan-Tuhan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa tashfa'alahum indahu. Dan Tuhan-Tuhan tersebut memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah ketergelinciran mereka dalam tauhid uluhiyah. Yang mereka tidak benar-benar memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dia bagi ibadah tersebut kepada selain Allah. Idza tabayyana laka hadza, apabila sudah terjelaskan bagimu hal ini, arafta anna at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul wa jahadahu al-musyrikun huwa tauhidul uluhiyati. Arafta, engkau sudah mengetahui anna at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul, bahwasanya tauhid yang diseru kepadanya oleh para rasul, wa jahadahu al-musyrikun, dan diingkari oleh orang musyrik. Qulu la ilaha illallah tuflihu ya mala aja'al al-alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Dia itu adalah tauhid uluhiyah. La tauhidur rububiyyati, bukan tauhid rububiyah. Wa anna al-iqrara bit tauhidir rububiyyati wahdahu la yakfi. Dan bahwasanya mengikrarkan tauhid rububiyah semata, tauhid rububiyah saja enggak cukup, kata Syekh Hafizahullah taala. Wala yadkhulu man aqarra bihi, dan tidak masuk orang yang mengikrarkannya, ikrarkan tauhid rububiyah saja fil Islam, enggak masuk ke dalam agama Islam. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah taala, wa ma'rifatu dzalika amrun muhimmun jiddan idh bihi ya'rifu at-tauhida wasyirka
wal islama wal kufra wal jahlu bidzalika dararuhu 'azimun wa khataruhu kabirun li'anna al-insana qad yakhruju minal islami wa huwa la yadri. Tuh, ngeri sekali. Wa huwa la yadri. Wa ma'rifatu dzalik amrun muhimmun jiddan. Mengetahui hal itu adalah perkara yang penting sekali. Bahwasanya tauhid yang diseru oleh para rasul itu adalah tauhid uluhiyah. Tauhid yang orang-orang musyrik menolaknya sehingga mereka menjadi musyrik, dihukumi musyrik, kekal dalam api neraka, diperangi oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Dia adalah tauhid uluhiyah. Mengetahui hal itu adalah perkara yang penting sekali. Idh bihi ya'rifut tauhid. Karena dengannya seseorang akan mengetahui tauhid. Dia akan tauhid ini, dia akan mengetahui ini tauhid yang sebenarnya. Ini tauhid yang memang ini diseru oleh para rasul. Wah, syirka, dia akan mengetahui kesyirikan. Oh, berarti yang menyelisih ini syirik. Wal islam, dia akan mengetahui Islam. Oh, yang dia mengikrarkan ini dia Islam, Muslim. Wal kufra, dia akan mengetahui kekufuran. Oh, orang yang mengingkari ini, menyelisih ini berarti sudah kafir. Maka pengetahuan tentang hal ini adalah pengetahuan yang sangat penting sekali. Dan kebalikannya, wal jahlu bidzalik, dan bodoh tidak tahu akan hal itu, dararuhu 'azimun. Mudaratnya adalah besar. Mudaratnya agung, wa khataruhu kabirun, dan bahayanya besar. Kenapa? Karena insana qad yakhruju minal Islam. Karena bahwasanya manusia terkadang dia boleh jadi keluar dari agama Islam, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Dan sering anak ulang-ulang, yang kita takutkan adalah ketika kita mengira diri kita di dunia ini masih muslim, dan ternyata ketika kita wafat menghadap Allah, di ilmunya Allah kita sudah tidak muslim lagi. Di dunia kita mengira akan masuk surga, namun ternyata ketika kita menghadap Allah, di ilmunya Allah kita tidak akan pernah masuk surga, yaitu kekal dalam api neraka. Lihat matan sekarang paling atas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa hadha at-tauhid huwa ma'na qawlika la ilaha illallah. Wa hadha at-tauhid, dan tauhid ini dia adalah makna dari ucapanmu la ilaha illallah, yaitu uluhiyah. Catatan kaki nomor 19. Ay makna la ilaha illallah huwa tauhidul uluhiyati, la tauhidur rububiyati. Lihat apa kemudian, apa alasannya? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, li'annahu law kana ma'naha tauhidar rububiyati lamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil musyrikin qulu la ilaha illallah, li'annahum yaqulun inna allaha huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu wa innahu hina idzin yutlabu minhum ma huwa tahsilu hasilin, ma huwa tahsilu hasilin, wa yuqatiluhum ala syai'in ya'tarifuna bihi wa yuqirruna bihi wa hadzal qawlu batilun. Apa di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala? Sebelumnya beliau mengatakan, yaitu bahwasanya makna la ilaha illallah dia adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Li'annahu law kana ma'naha tauhidar rububiyyati, karena bahwasanya jikalau makna la ilaha illallah adalah tauhid rububiyah, lama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam lil musyrikin qulu la ilaha illallah, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada orang-orang musyrik qulu la ilaha illallah.
Kalau seandainya makna la ilaha illallah itu adalah tauhid rububiyah, tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, maknanya ada tauhid rububiyah, niscaya Rasulullah tidak akan mengatakan kepada orang-orang musyrik qulu la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka kan sudah meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Kalau seandainya makna la ilaha illallah itu adalah tauhid rububiyah. Li'annahum yaqulun, karena bahwasanya mereka mengatakan innallaha huwal khaliqur raziqul muhyi al mumit. Sesungguhnya Allah dia adalah Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha menghidupkan, Maha mematikan. Berarti wa innahu hina idzin yutlabu minhum ma huwa tahsilu hasilin. Wa innahu hina idin, dan sesungguhnya ketika itu, ketika Rasulullah meminta kepada orang-orang musyrik untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalau seandainya la ilaha illallah adalah maknanya tauhid rububiyah, maka ketika itu yutlabu minhum, maka dituntut dari mereka apa yang dia tidak ada perselisihan di antara mereka. Tahsilu hasilin itu tidak ada perselisihan. Kalau seandainya la ilaha illallah maknanya adalah tauhid rububiyah, kan mereka sudah meyakini tauhid rububiyah. Berarti ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, berarti Rasulullah meminta mereka pada hal yang nggak diperselisihkan di antara mereka. Dan itu keliru. Maka apa maksudnya? Kenapa Rasulullah SAW meminta mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah? Yaitu karena la ilaha illallah adalah maknanya tauhid uluhiyah yang mereka tergelincir jatuh di dalamnya, yang mereka memperselisihkannya. Wa yuqatiluhum ala syai'in ya'tarifuna bihi wa yuqirruna bihi. Berarti kalau misalnya tadi kembali lagi tauhid rububiyah adalah la ilaha illallah maknanya adalah tauhid rububiyah, dan mereka meyakini tauhid rububiyah, maka apa? Yuqatiluhum, Rasulullah memerangi mereka di atas sesuatu yang ya'tarifuna bihi, mereka mengakuinya, wa yuqirruna bihi, dan mereka mengikrarnya. Wa hadzal qaulu batilun, maka ini adalah pendapat yang batil, bahwa la ilaha illallah maknanya adalah tauhid rububiyah. Yang benar adalah maknanya tauhid uluhiyah. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, lihat ke matan lagi paling atas, fa innal ilaha indahum huwallazi yuqsadu li ajli hadhil umuri sawa'un kana malakan aw nabiyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan. Kata penulis rahimahullah ta'ala, fa innal ilaha indahum, karena sesungguhnya ilah menurut mereka orang-orang musyrik terdahulu, huwallazi yuqsadu li ajli hadhil umuri, dia adalah yang dimaksud karena perkara-perkara ini, yaitu meminta hajat, menghilangkan kesulitan, menghilangkan kesedihan kepada malaikat, nabi, wali, pohon, kuburan, jin, yaitu memberikan peribadatan. Bukan maksud mereka ilah adalah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur, bukan tauhid rububiyah. Lihat di sini di syarah catatan kaki nomor 20 agar lebih jelas. Hadza ta'lilun lima sabaqa fi taqriri ma'na la ilaha illallah wa annahu tauhidul uluhiyati li'anna al-ilaha inda musyrikil arabi
huwa alladhi yuqsadu liqada'il hajati wa tafrijil kurubati wa ighathatil lahfani wa laysa al-ilahu indahum huwa alladhi yakhluqu wa yarzuqu wa yudabbiru laysa hadha huwa al-ilahu indahum fasyirku indahum lam yaqa' fi tauhidir rububiyyati wa inna ma waqa'a fi tauhidil uluhiyyati atau fi tauhidil ilahiyyati. Di situ tulisannya. Kata pensyarah hafizallahu taala, hadza ta'lilu lima sabaq. Ini adalah sebab dari apa yang telah lalu. Fi taqriri makna la ilaha illallah, dalam mengikrarkan makna la ilaha illallah wa annahu tauhidul uluhiyah, bahwasanya la ilaha illallah maknanya adalah tauhid uluhiyah. Tidak ada sesembahan, bukan tidak ada yang mencipta. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, bukan. Tapi tidak ada sesembahan, ma'bud, uluhiyah, yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maknanya tauhid uluhiyah. Li'anna al-ilaha 'inda musyrikil Arabi, karena bahwasanya Tuhan menurut orang-orang musyrik Arab, huwa alladhi yuqsadu liqada'il hajat. Dia adalah yang dimaksud untuk menunaikan hajat, wa tafrijil kurubat, menghilangkan kesempitan-kesempitan, wa ighathatil lahfani, dan menghilangkan kesedihan. Ini Tuhan menurut mereka. Jadi ketika dikatakan ucapkanlah la ilaha illallah, mereka enggak mau. Mereka menolaknya. Karena mereka kan selama itu memberikan sesembahan, meminta agar ditunaikan hajatnya, meminta agar dikeluarkan dari kesulitan, meminta agar dihilangkan kesedihannya kepada Lat, Uzza, Manah selain Allah. Oleh karena itu mereka menolaknya. Yang menolak itu berarti apa? Mereka tahu la ilaha illallah adalah maknanya tauhid uluhiyah. Walaysa al-ilahu indahum huwa alladhi yakhluqu wa yarzuqu. Bukanlah Tuhan menurut mereka, ilah menurut mereka, dia adalah yang menciptakan, memberikan rezeki, wa yudabbiru, dan mengatur. Karena kalau seandainya ilah menurut mereka itu yang menciptakan, memberikan rezeki, la ilaha, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, mereka pasti akan mengucapkannya, nggak akan mengingkarinya. Karena kan mereka yakin Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur. Berarti apa? Walaysal ilahu indahum walladhi yakhluqu wa yarzuqu wa yudabbiru, laisa hadha huwal ilahu indahum. Ilah bukanlah menurut mereka dia adalah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur. Bukan ini Tuhan atau ilah menurut mereka. Mereka mengingkarinya berarti bukan ini. Karena kalau misalnya ini, niscaya mereka akan mengucapkannya. Namun mereka menolaknya, mengingkarinya, berarti bukan ini. Yaitu uluhiyah, peribadatan, sesembahan, meminta hajat, menghilangkan kesulitan, menghilangkan kegundahan, kesedihan, mempersembahkan, dan mereka berikan itu kepada selain Allah. Oleh karena itu ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolaknya karena mereka tahu ilah maknanya adalah sesembahan, ma'bud, tauhid uluhiyah. Fasyirku indahum lam yaqa' fi tauhidir rububiyyati, maka kesyirikan di sisi mereka tidaklah jatuh dalam tauhid rububiyah. Wa inna ma waqa'a fi tauhidil ilahiyyati, dan sesungguhnya mereka hanyalah jatuh dalam tauhid ilahiyah. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, lam yuridu annal ilaha huwal khaliqur raziqul mudabbiru. Lam yuridu annal ilaha huwal khaliqur raziqul mudabbiru. Fa innahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahdahu. Anna dhalika lillahi wahdahu. Kama qaddamtu laka. Wa innama ya'nuna bil ilahi
ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bilafdhis sayyidi. Kata penulis rahimahullah ta'ala, lam yuridu annal ilaha huwal khaliqur raziqul mudabbir. Mereka tidak memaksudkan, mereka tidak menginginkan, bukan bahwasanya ilah dia adalah menciptakan, memberikan rezeki, mengatur, bukan. Mereka enggak menginginkan itu, mereka tidak memaksudkan itu. Fa innahum ya'lamun anna dzalika lillahi wahdahu. Karena semuanya mereka mengetahui bahwasanya hal itu hanyalah milik Allah semata. Ini tadi diperintahkan oleh Rasul untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mereka menolaknya karena mereka tahu ilah ini maknanya adalah sesembahan, dan mereka berikan sesembahan tersebut kepada selain Allah. Oleh karena itu mereka menolaknya. Bukan makna ilah adalah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur. Karena kalau seandainya itu maknanya, pasti mereka mengucapkannya karena mereka meyakini Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah Maha mengatur itu. Fa innahum ya'lamun anna dzalika lillahi wahdahu. Karena sungguhnya mereka mengetahui bahwa hal itu hanyalah milik Allah semata. Kama qaddamtu laka, sebagaimana telah aku depankan hal itu kepadamu, yaitu telah aku jelaskan hal itu kepadamu. Telah apa, Dek? Jelaskan ya. Wa inna ma ya'nuna bil ilahi ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bilafdhis sayyid. Dan sesungguhnya mereka orang-orang musyrik mengetahui, memaksudkan dengan ilah adalah apa yang dimaksudkan oleh orang-orang musyrik di zaman kita dengan lafaz sayyid, yaitu orang-orang musyrik di zaman kita memberikan uluhiyah kepada selain Allah, kepada wali, kepada orang soleh dengan lafaz sayyid. Lihat ke syarahnya, catatan kaki nomor 21. Ay laysal ilahu indal musyrikin al awwalina huwal khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru. Lianna hadza ma'na rabbi. Ana lupa ingin ingatkan, insyaallah mulai Senin depan saja antum mulai membaca kitab. Karena sebelumnya ada hal yang tidak mengenakan, ya, semoga nanti Senin udah bisa mulai. Kita memulai praktek antum baca kitab kembali. Kata pensyarah hafizallahu ta'ala, laisal ilahu 'indal musyrikin al-awwalin huwal khaliqur raziqul mudabbiru. Lianna hadha ma'na rabbi. Wa farqun baina ma'na rabbi wa ma'na al-ilahi. Wa farqun baina tauhidir rububiyyati wa tauhidil uluhiyyati. Wa inna ma ya'nuna bil ilahi ma ya'nil musyrikuna fi zamanina ay zamanil muallifi bilafdhis sayyidi. Wa ila al-ana yusammuna haula'i alladhina yadda'una salahahum wa yataqarrabuna ilaihim yusammunahum as-sadata kasayyidil badawiyyi wa sayyidir rifa'iyyi wa sayyidit tijaniyyi ila ghairi dhalik. Ya'taqiduna anna haula'i as-sadata lahum manzilatun 'indallahi tu'ahhiluhum ay yatawassatu lahum 'indallahi wa tu'ahhiluhum ay yud'u min dunillahi wa yudhbahu wa yunzaru lahum wa yudhbaha ya wa yunzara lahum wa yutafa biquburihim wa yutabarraka biha. Fal musyrikun al awwalun yusammuna hadhihi al asya'a alihatan
Wal musyrikun al mutaakhirun yusammuna hadhil asya'a wasaita wa wasaila wa syufa'a wal asma'u la tughayyirul haqa'iqa fahiya alihatun. Ya mungkin yang tadi kita baca ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Biar antum enggak telat ke masjidnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.